You understand, coach? You understand aki-aki wadul? Understand? You know aki-aki wadul, coach? Heboh Adam Alis yang tiba-tiba menyebut Boyan Hodak sebagai aki-aki gede wadul. Apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita simak videonya. Gelandang Persib Bandung Adam Alis dinobatkan sebagai man of the match pada pertandingan ACL 2 melawan Selangor FC di Stadion GBLA. Pada pertandingan yang berakhir 2-0 untuk kemenangan Persib itu, Adam turut menyumbang 1 gol. Disinggung mengenai gol yang dicetaknya, pemain kelahiran Jakarta itu menanggapinya dengan nada bercanda. Menurutnya, gol tersebut terjadi secara spontan tanpa rencana sebelumnya. Mantan pemain Borneo FC itu hanya memanfaatkan peluang di depan mata. Saya juga bingung bisa mencetak gol, tuturnya. Namun Adam tak menutupi rasa lega dan bahagianya setelah berhasil menjebol gawang lawan. Gol tersebut menjadi yang pertama baginya di musim ini. Senang akhirnya bisa mencetak gol dan pecah telur juga. Semoga ke depan bisa mencetak gol di Liga. Performa tim juga sangat bagus, ucap pemilik nomor punggung 18 itu. Sifat Adam Alis yang suka bercanda memang sudah melekat semenjak ia bergabung dengan Persib. Guyonannya selalu menghangatkan suasana, baik itu di latihan Persib atau seusai pertandingan. Adam Alis juga konsisten dengan konten-konten lucunya di TikTok yang selalu mengajak para pemain Persib di dalamnya. Konten-konten tersebut selalu menghibur, bahkan selalu dinantikan oleh bobotoh. Namun usai laga melawan Selangor FC, ada yang sedikit berbeda, di mana biasanya pemain Persib yang masuk ke kontennya, kini justru sang pelatih, Boyan Hodak, yang menjadi sasarannya. Adam Alis dengan berani menanyakan julukan aki-aki gede wadul yang disematkan bobotoh kepada Boyan Hodak yang terkenal garang. Pada awalnya, Adam Alis bertanya kepada Boyan Hodak apakah ia mempunyai akun TikTok. Lalu Boyan menjawab bahwa sebenarnya ia punya tapi tidak menggunakannya. Lalu yang paling gong, Adam Alis bertanya apakah kamu tahu aki-aki gede wadul? Pertanyaan Adam Alis tersebut langsung pecah dan membuat gelak tawa rekan-rekannya. Understand, coach? You understand aki-aki wadul? Understand? You know aki-aki wadul, coach? Aki-aki gede wadul sendiri sebenarnya adalah julukan yang diberikan oleh bobotoh kepada Bojan Hodak, yang tentu saja bercanda. Hal itu bermula saat bursa transfer, Bojan Hodak ditanya oleh awak media tentang siapa saja pemain asing baru Persib Bandung. Pada saat itu, Bojan tidak sengaja menyebut nama Patricio Matricardi sebagai pemain baru, padahal official Persib belum meresmikannya. Entah Bojan kena tegur oleh manajemen atau tidak, namun semenjak itu, Coach Bojan seperti tertutup tentang siapa pemain baru Persib Bandung. Puncaknya saat ia ditanya apakah Tom Haye merapat ke Persib, Bojan menjawab bahwa ia tidak mengenal Tom Haye, bahkan berbalik bertanya siapa itu Tom Haye. Namun, hanya berjarak beberapa hari, Persib Bandung akhirnya meresmikan Tom Haye sebagai pemain barunya. Selanjutnya, Bojan Hodak juga ditanya oleh awak media tentang rumor Eliano yang merapat ke Persib. Dan lagi-lagi, Bojan Hodak berakting seperti tidak tahu siapa itu Eliano. Namun, hanya beberapa hari kemudian, Persib meresmikan Eliano sebagai pemain barunya. Bobotoh menilai jawaban dan akting bohong Bojan Hodak tersebut lucu dan tak masuk akal. Karena secara logika, mana mungkin Bojan tidak tahu siapa Tom Haye dan Eliano yang sejatinya merupakan pemain timnas Indonesia. Ditambah lagi Coach Bojan sudah beberapa tahun tinggal di sini. Sejak saat itu, bobotoh menjuluki Bojan Hodak dengan sebutan aki-aki gede wadul. Selain Bojan Hodak, fisioterapis Persib Geraldo Santos juga mempunyai julukan di kalangan bobotoh. Bobotoh sering menyebut Geraldo dengan julukan Bandar Orai. Berbeda dengan Bojan, julukan Bandar Orai yang disematkan ke Geraldo awalnya bukan dari bobotoh. Julukan tersebut keluar secara spontan dari Wahaji Umuh Muhtar saat ia bertemu Geraldo. You understand, coach? You understand aki-aki wadul? Understand? You know aki-aki wadul, coach? Persib Bandung dapat kabar baik menjelang jumpa Persis Solo. Ini yang terjadi di latihan. Persib Bandung terus memanaskan mesin menjelang laga lanjutan BRI Super League 2025-2026 melawan Persis Solo. Dalam sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Sabtu 25 Oktober 2025,
skuad asuhan Bojan Hodak menunjukkan intensitas tinggi dan semangat yang membara. Kabar gembira datang dari ruang latihan. Gelandang naturalisasi Timnas Indonesia Tom Hey kini sudah kembali berlatih bersama tim. Pemain berusia 30 tahun itu sebelumnya terpaksa melewatkan pertandingan melawan Selangor FC di ajang AFC Champions League 2. Kembalinya Tom Hey jelas menjadi tambahan penting bagi Maung Bandung. Apalagi Hodak fokus pada pemantapan strategi dan variasi skema permainan untuk menghadapi Persis Solo. Kondisi fisik serta kebugaran pemain terlihat sangat baik setelah pertandingan terakhir melawan Selangor FC. Setidaknya ada 2 atau 3 pemain yang mengalami kelelahan, tetapi itu hal normal, ucap Hodak. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan dirinya akan melakukan rotasi untuk menjaga kebugaran pemain. Hodak memastikan bahwa setiap pemain Persib memiliki kualitas yang seimbang untuk menjaga stabilitas performa tim. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tidak penting siapa yang bermain. Kalau ada pemain cedera atau kelelahan, kami selalu punya opsi lain dengan kualitas sama baiknya, tegas Hodak. Kehadiran kembali Tom Hey memberi sinyal kuat bahwa Pangeran Biru tengah dalam performa terbaiknya. Persis harus bersiap menghadapi ketangguhan Persib Bandung. Media Jerman mengungkap peluang pemain Timnas Indonesia Joy Pelupessy gabung Persib Bandung, dekati 100%. Media Jerman membeberkan peluang Joy Pelupessy bergabung dengan Persib Bandung. Sang gelandang Timnas Indonesia itu disebut memiliki kans yang cukup besar. Beberapa hari lalu, pemain berusia 32 tahun itu kembali dirumorkan telah didekati oleh klub elit Liga Indonesia, Persib Bandung. Sebelumnya, rumor yang sama mencuat pada September lalu. Namun, Maung Bandung gagal memboyong gelandang milik Lomel SK tersebut. Sang juara bertahan Super League itu merekrut pemain diaspora lain, Tom Hai dan Eliano Renders. Kini, isu tentang Persib Bandung mendekati Pelupessy kembali merebak di media sosial. Salah satunya dilaporkan oleh akun fanbase pemain Timnas Indonesia @football.indonesia. Sebagai informasi, Pelupessy saat ini masih berstatus pemain milik Lomel SK, klub kasta kedua Liga Belgia. Dia masih memiliki kontrak dengan klub Eropa itu hingga Juni 2026 mendatang. Pelupessy masih menjadi andalan Lomel sebagai jenderal lapangan tengah. Tercatat ia sudah tampil dalam 8 laga di kasta kedua Liga Belgia musim ini dengan mencetak 1 gol. Kembali ke rumor Pelupessy, gelandang Timnas Indonesia itu memiliki kans yang cukup besar untuk merapat ke Pangeran Biru jika Persib lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 musim ini. Menurut media yang berbasis di Jerman, Transfermarkt melaporkan bahwa peluang Pelupessy untuk gabung ke Maung Bandung sebesar 83%. Data itu diambil per 20 Oktober 2025 lalu. Kemungkinan persentase akan terus bertambah andai Persib Bandung lolos ke fase gugur kompetisi Asia. Terlepas dari hal itu, isu bergabungnya Pelupessy ke Pangeran Biru didukung sejumlah netizen. Mereka mendukung dia merapat ke Persib karena faktor usia yang sudah tak muda lagi. Selain itu, agar sang pemain bisa tampil di Piala AFF 2026 dan mendongkrak performa Persib di Asia.